Assalamualaikum, saya Rahmaneli Syafitri, guru TK Negeri Pembina Rantau. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai program gradasi. Selamat menyaksikan. Pasca banjir bandang di Aceh Tamiang menyisakan duka sekaligus tantangan nyata bagi dunia pendidikan. Di TK Negeri Pembina Rantau, kami kehilangan banyak media belajar. Terbatasnya ruang bermain yang aman bagi anak, serta diperparah dengan tingginya durasi screen time yang berdampak pada proses belajar di sekolah, hingga menurunkan aktivitas fisik dan semakin memudarkan pengetahuan anak terhadap permainan tradisional. Namun, krisis ini menjadi titik balik, berpegang pada prinsip Ki Hajar Dewantara bahwa bermain adalah kodrat anak, serta teori neurosains yang mengatakan bahwa stimulasi gerak merupakan kunci utama dalam membangun struktur jaringan kecerdasan otak. Lahirlah Gradasi, gagas permainan budaya asik, sebuah strategi pembelajaran mendalam melalui 3 stasi permainan tradisional, lompat tali karet, egrang batok, dan engklek. Inovasi berbasis kolaborasi dengan orang tua ini hadir untuk mengembalikan keceriaan anak, menguatkan karakter grit atau daya juang, mengasah regulasi emosi, memulihkan fungsi motorik, serta menstimulasi numerasi dan kesadaran spasial anak. Pada tahap pengembangan program gradasi, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru, melakukan pertemuan dengan orang tua untuk mengidentifikasi dampak banjir terhadap aspek kemampuan anak. Yang dipegang ini kasar atau lembut? Lembut. Coba rasakan dulu. Coba pegang. Selanjutnya, saat proses pembuatan egrang, guru mengajukan pertanyaan pemantik. Seberapa panjang tali yang kamu butuhkan agar saat kamu berdiri, tanganmu bisa nyaman memegang tali dan kakimu nyaman untuk melangkah. Pada stasi ini akan ada anak yang kesal ketika simpulnya terlepas. Aktivitas ini secara alami menanamkan daya tahan dan konsentrasi sebelum mereka menggunakannya untuk aktivitas melompat. Pada proses pembuatan engklek ini melibatkan guru dan anak-anak. Anak tidak hanya diajak untuk mengecat, tetapi juga dikenalkan bentuk geometris seperti persegi dan persegi panjang, visualisasi warna, serta pemahaman urutan simbol angka secara konkret dalam suasana gembira. Pada tahap aksi, saya merancang pembelajaran berbasis rotasi 3 stasi permainan tradisional untuk menstimulasi motorik kasar, keberanian, dan kesabaran. Tantangan tertinggi ada pada stasi egrang batok, di mana anak-anak harus berjalan di atas tempurung kelapa. Karena merasa takut jatuh, sebagian besar anak masih enggan naik dan memerlukan bantuan serta pegangan erat dari guru. Dengan motivasi dan arahan perlahan, anak-anak diajak untuk terus mencoba mengalahkan rasa takutnya. Tawa dan fokus menyatu di stasi lompat tali. Lewat irama ayunan tali karet, anak-anak mengasah koordinasi dan kekompakan. Gagal melompat, tidak masalah. Setiap ritme yang terlewat justru jadi ruang terbaik untuk menguji konsentrasi, mengolah motorik, dan mempererat kerjasama anak-anak. Angka berapa ini? Pintar kali Irsyad, coba lihat tuh Nelly. Kalau yang hijau ini angka berapa? Yang warna merah? Selanjutnya, saya mengenalkan teknik dan aturan dasar bermain. Yang pertama, aturan gerak. Anak-anak diajar melompat menggunakan 1 kaki pada kotak tunggal dan mendarat secara mantap dengan 2 kaki saat menemui 2 kotak yang sejajar. Selanjutnya, aturan main menggunakan gacoan. Anak melempar gaco ke kotak sesuai urutan angka, lalu melompati kotak yang berisi gacoan tersebut tanpa menyentuhnya. Anak belajar untuk tidak menginjak garis arena. Jika gaco keluar dari target atau anak kehilangan keseimbangan hingga kaki menyentuh lantai, mereka belajar untuk jujur dan menyerahkan giliran ke teman berikutnya. Kan kakinya diselipin, ditarik jalan, ditarik jalan gitu. Dia punya keseimbangan dan jalannya bisa yang tenang. Kayak itu tarik jalan. Iya. 2, 3. Tuh.
7, 8, 9, 10. Juara. Peningkatan kemampuan anak dapat dilihat dari grafik perbandingan antara asesmen awal dan asesmen akhir berikut ini. Terjadi lonjakan grafik yang signifikan pada kemampuan motorik, kerjasama, kesadaran spasial, numerasi, keseimbangan, hingga daya juang anak. Di balik suksesnya program gradasi, ada 3 faktor utama yang menjadi pilar keberhasilannya. Yang pertama, peran guru yang memfasilitasi stimulasi secara optimal. Yang kedua, jenis permainan tradisional yang kaya manfaat. Dan ketiga, motivasi anak yang antusias dan gembira untuk belajar dan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ponia SPD, Kepala TK Negeri Pembina Rantau. Saya sangat senang sekali melihat pembelajaran gradasi ini. Karena inovasi yang diberikan kepada anak, melihat langsung pengalaman belajar di lapangan, yang mana anak-anak pembelajaran ini sangat terkesan bagi mereka untuk berinovasi lebih mendalam dalam pembelajaran ini. Dan saya yakin pembelajaran ini tidak cukup untuk di sekolah kami saja, yang mana Bu Rahmana Fitri memberikan pengalaman pembelajaran terhadap anak sehingga anak begitu senang, menyenangkan, dan langsung melihat nyata bahwa pembelajaran ini sangat disukai anak-anak. Dan saya tidak percaya bahwa ini tidak cukup untuk sekolah kami, tapi akan dikembangkan ketika kami mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya SPD. Saya merupakan teman sejawat dari Bu Rahmana Fitri SPD TK Negeri Pembina Rantau yang akan mengikuti lomba guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2026. Inovasi gradasi menginspirasi kami para guru TK Negeri Pembina Rantau. Dulu kami berpikir stimulasi motorik dan numerasi pada anak merupakan alat permainan edukasi buat anak lebih. Namun melalui 3 permainan edukasi ini, yaitu lompat tali karet, enggram batok, dan engklek, kami melihat sendiri bagaimana anak-anak lebih fokus dan mau antri dengan tertib serta belajar konsep angka sambil bermain secara alami. Gradasi membuktikan bahwa budaya lokal bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan media belajar masa kini yang benar-benar ampuh mencerdaskan fisik dan mental pada anak-anak. Saya sangat mendukung Ibu Rahmana Fitri SPD mengikuti lomba berprestasi yang dengan mengangkat judul gradasi di best practice-nya. Semoga Ibu Rahmana Fitri tetap semangat dan menjadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desinta, saya orang tua dari Najla Salsabila Andesta kelas B3 yang sekarang sedang sekolah di TK Negeri Pembina Rantau. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program gradasi karena dengan program ini screen time anak saya terhadap gadget itu sangat-sangat berkurang. Dan sekarang saat pulang sekolah anak saya itu sangat bersemangat dan berantusias menceritakan pengalamannya bermain permainan tradisional di sekolah bersama guru dan teman-temannya. Tidak hanya itu, sekarang anak saya itu lebih aktif dan daya tahan tubuhnya juga lebih kuat. Dan yang paling saya sangat senang adalah anak saya sekarang di rumah itu sudah jarang tantrum dan jarang merajuk. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bermain adalah bahasa utama anak. Lewat gradasi dengan pendekatan deep learning, permainan tradisional efektif melejitkan potensi dan karakter anak secara mindful, meaningful, dan joyful. Semoga bermanfaat. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.